Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin ya Bu ya. Kemarin apa? Tips menjadi orang tua yang hebat gitu ya Bu ya. Sekarang langkah 7, menghindari konflik di depan anak ya Bu ya. Yang pertama kita akan nonton film dulu Bu, biar nanti bisa memahami apa itu menghindari konflik di depan anak. Ditinggalin Ibu. Film itu. Lagi muter namanya. Iya, mulai ya Bu ya. Lagi proses ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Maju, kalau nggak kelihatan maju aja. Iya. Pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu, kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk Kita saja diskusinya nanti ya Bu. Kalau anak-anaknya gitu. menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es kantong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja, tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, bagaimana kalau kita beli motor bekas saja, kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Ya. Dari film tadi apa yang bisa disimpulkan sama ibu-ibu? Tadi kan kita anak kecilnya kan namanya Ita, dia selalu minta es tong-tong ya Bu ya. Akhirnya apa?
didiskusikan sama suaminya agar suami istri agar jangan setiap hari minta es totong seminggu sekali, gitu ya Bu ya. Terus yang kedua apa? Berdiskusi menyepakati ya Bu ya, antara suami sama istri itu berdiskusi menyepakati apa yang harus dilakukan dalam mendidik anak ya Bu ya. Tadi kan minta Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi gitu ya Bu ya. Jadi nunggu anaknya tidur ya Bu ya, jangan bertengkar di depan anak seperti itu. Apalagi Bu, menghindari pertengkaran di depan anak sangat penting karena pertengkaran akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar, terus apa terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya juga terganggu, terus menjadi penakut ya Bu ya, dan merasa tidak senang berada di rumah ini ya Bu ya. Ada flip chartnya. Ini dampak kekerasan terhadap anak ini ya Bu ya. Kalau suami istri ya, misal ibu dan ayah memperlihatkan pertengkaran di rumah ya Bu ya, apa sih dampaknya? Dampaknya ini Bu, anak itu jadi pemarah. Pemarah kenapa? Lihat bapak ibunya bertengkar di rumah. Oh, ibunya Ari jengkelnya kayak melotot ya Bu ya. Jangan ya Bu ya, sekarang enggak ya Bu ya. Itu jangan memperlihatkan kemarahan, apalagi nanti sampai keluar kata-kata kebun binatang ya Bu ya. Jangan ya, banyak istighfar kalau gitu. Nanti kalau anak kita itu melihat ayah ibunya sering marah, apalagi memukul, itu anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Karena contohnya itu di rumah, oh bapak ibunya aku ternyata mukul itu biasa. Itu jangan itu ya, biasakan anak kita itu melihat hal-hal yang baik di rumah gitu. Terus ini ya Bu ya, buat sesi ini. Lanjut. Terus cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak itu pertama apa tadi? Berdiskusi antara ayah dan ibu ya Bu ya. Berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Jangan sampai kita diskusi ya Bu yuk. Pak, nanti kalau ada perbedaan pendapat, misal saya sama Bapak itu nanti kita diskusi ya, jangan memperlihatkan pertengkaran itu di depan anak kayak gitu ya. Diskusi sepakat kayak gitu. Entah itu kalau anaknya tidur atau anaknya bermain atau anaknya sekolah, yang penting jangan di hadapan anak gitu ya. Coba menenangkan diri dan tidak terpancing emosi ya Bu ya. Tidak terpancing emosi dengan cara apa? Menarik napas. Biasanya kayak gitu ya Bu. Kalau Ibu biasanya dengan cara apa? Ibu istighfar ya Bu ya, berdoa astagfirullahaladzim ya Bu ya. Terus apa? Berhitung dalam hati 1, 2, 3 atau pergi ya Bu ya. Kalau Ibu diam ya Bu ya, ditinggal anaknya. Ditinggal wis bocah pambelin tinggal, atau bapak datang ujung-ujung di menggening emosi karo bapak ya, mending tinggal ya Bu ya. Kalau ibu ya sama menghindar ya, menghindar dulu, nggak apa-apa. Kan emosi. Iya, lihat bapak lah, namanya orang di duit ya Bu ya. Menghindar dulu. Terus meminum segelas air ya Bu ya, biasanya kayak gitu. Terus tersenyum di kaca, tersenyum kayak gitu ya Bu ya. Itu di sini seperti itu. Berarti dengan cara istighfar, berdoa ya Bu ya. Ada lagi tuntunan Nabi itu dengan cara kalau kita lagi marah berdiri kita duduk, atau kalau lagi duduk kita berbaring, masih marah lagi berbaring, atau enggak kita berwudu ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya, kita akan mempraktekkan senam wajah Bu, biar nggak cepet tua, nggak cepet marah-marah ya Bu ya. Marah-marah
sekarang cepet tua ya Bu ya, dan nggak glowing lagi. Kayaknya lo pamer rata. Iya, kalau senyum hari anak TikTok ya Bu ya. Sekarang kita berdiri Bu, senam wajah. Kita akan melakukan senam wajah tadi ya Bu ya. Senam wajahnya itu coba tarik nafas, hembuskan 3 kali ya Bu ya. Satu lagi, tarik nafas, hembuskan gitu lah. 1 kali lagi, tarik nafas, hembuskan gitu Bu ya. Terus habis itu senyum. Senyumnya Ibu, aduh cantiknya senyumnya. Ya senyumnya. Terus habis senyum tertawa kecil. Terus satu lagi, tertawa terbahak-bahak. Ya itu senam wajah. Terus ada lagi, muka jelek manyung. Nah itu muka jelek. Wah, dia ketawa muka jelek ya. Tepuk tangan buat kita semua. Monggo duduk kembali gitu ya Bu ya. Nanti dipraktekkan di rumah ya Bu, tapi jangan di luar. Pakai rumah praktekkan di depan kaca kamar, jangan di depan kaca pintu sini ya. Biar kita enggak sering marah-marah. Senam wajah. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan gitu. Terus senyum, lihat di kaca, cantik kalau senyum kayak gitu. Terus habis itu tertawa, senyum, tertawa kecil, hihihi, terus habis itu apa? Minum air atau enggak nanti istighfar, doa, sholat ya Bu ya, biar enggak sering marah-marah. La tahdub walakal jannah ya Bu ya, kata Nabi kita, sabda Nabi kita. La tahdub walakal jannah, jangan marah, bagimu surga ya Bu ya. Terus ini Bu, selanjutnya menyepakati dengan suami untuk mau menghindari perdebatan ya Bu ya. Setelah pulang dari sini nanti disampaikan sama suaminya, Pak nanti tadi saya kumpulan PKH, terus dapat ilmu bahwa untuk mendidik anak-anak kita menjadi hebat itu diantaranya selain ini ya Bu ya, selain kita itu perkataan sama perbuatannya itu sama, terus namanya menghindari konflik gitu ya Bu ya. Kita harus bersepakat kalau menghindari konflik itu jangan di depan anak, seperti itu ya Bu ya. Menahan amarah terhadap anak dan suami dengan cara-cara yang tadi ya Bu ya, yang telah didiskusikan, dengan cara senam wajah gitu ya Bu. Lanjut, ini ya Bu ya, berarti kita lihat pola asuh yang kemarin. Ini ya yang kemarin kita pelajari ya, tips menjadi orang tua hebat. Ini mengingat hal yang membahagiakan bagi orang tua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ada yang ditanyakan yang sebelah sini yang kemarin? Nah, yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Oh, alhamdulillah saya dikasih amanah, anak sehat, pinter, bocah ya lemu ya Bu ya. Karena banyak orang-orang di sana yang anaknya itu kurus, autis ya Bu ya, cacat ya. Alhamdulillah anak saya sehat. Itu mengingat hal yang membahagiakan bagi sebagai orang tua. Bocah ya sehat, bojone ya alhamdulillah kerjane perek, kenteng, meskipun duitnya laka kenteng ya Bu ya. Kayak ketemu ngate tok Duitnya laka, seperti berkah ya Bu ya. Secuil asal berkah daripada akeh mambra-mambra mbuh laka cangkolane. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi kalau nyuruh anak sholat ya kita udah pakai mukena dong, yuk sholat.
Saya kan makan toh, wis ngalungken nasi, oh iya ibune wis siap. Aja toh makan toh, ibune nonton TV. Makan toh adik-adik. Ora ya, jadi ibune nonton TV, nyong kok sholat nang masjid. Ya ora bisa ya Bu ya. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ibu-ibu kadang kan akeh minder ya, nyong tak ibu rumah tangga tok ning omah kayak gue ya. Ya alhamdulillah ning omah, terus bisa jaga anak seperti ya Bu, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan gitu ya. Itu nanti kalau kita anaknya tumbuh sehat, cerdas, kita ya harus mengikuti langkah-langkah ini gitu. Oke. Pelajari ya Bu ya. Sekarang langkah yang ketujuh kita menginjak penutup ya Bu ya. Tadi itu kita sudah belajar banyak tentang tips menjadi orang tua yang hebat. Kita pengen nggak anak-anak kita hebat? Pengen ya Bu ya. Pengen anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat itu terlahir di rumah. Jadi ciptakan rumah yang kondusif bagi anak-anak seperti itu. Di sini ya, tips menjadi orang tua hebat, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tadi ya udah. Terus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ibu-ibu sering pernah nggak sejalan antara perkataan dan perbuatan? Enggak ya? Contohnya apa Bu? Contohnya sing ora ibu sing biasanya lakukan. Misalnya nok cuci piring no kayak gue. Tapi ibunya ora tau cuci piring. Orang aja Enggak, kalau saya ya agak itu anak saya kan perempuan suruh nyuci piring nggak mau. Oh. Ya nyuci piring terus saya. Oh iya ya Bu ya. Yang penting Iya, kan sekolah pulangnya sore. mungkin dibikin jadwal ya. Nok hari esuk karo sore jatahe nok sing cuci piring kayak gue mungkin ya Bu ya. Dengan lebih tahu lah kayak gitu tentang jadwalnya anak-anak kayak gitu ya Bu. Pokoknya dengan antara perkataan dan perbuatan itu sama. Tapi kalau suruh ngaji ya jangan ngaji, nok ngaji nok, jangan ngaji. Kalau habis sholat tuh ngaji yasin. Iya, ya bagus ya Bu ya. Hmm. Nah kayak gitu. Terus apa lagi? Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah nggak apa-apa lah jadi ibu rumah tangga. Sing liyane kerja ge pengen nonggoni anak, aku alhamdulillah bisa ketunggon anake gitu. Jadi Ya kumpul. jadi Senang Mbak. biasanya kan ibu-ibu kan ibu rumah tangga rada duwe kayak gini ngomah tok nyapu ngepel tok. Jangan ya Bu ya, jenengan harus percaya diri karena anak ibu yang percaya diri itu nanti memberikan energi yang positif buat anak-anak gitu. Jadi anaknya itu pede, percaya diri di rumah, di sekolah juga konsentrasinya juga meningkat seperti itu. Terus apa? Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kalau nyuruh ya yang bagus bahasanya, Tom, yuk sholat kayak gitu aja. Tom sholat, apalagi sampai dijewer jangan itu ya. Nggak pernah. Kasihan. Iya, nanti biasanya kalau anak-anak yang biasa dikerasin itu nanti suatu saat dia juga dendam terus apa itu ya, melihat kekerasan itu hal yang wajar, nanti dia melakukannya di luar rumah seperti itu. Apalagi ya Bu ya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak ya. Jadi ayah ibu itu bukan, anak itu bukan cuma ibu aja yang ngasuh, kita tunggu sewang wadono. Jangan ibu ya, ayah juga berperan mengasuh anak. Semisal ibu lagi nyuci piring, Pak jaga kena bocah, nyetak nyuci piring disit, apa enggak ibunya lagi masak, Pak kayak bocahnya diwawikin disit gitu ya Bu ya. Itu saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Contohnya apa?
Pak enake sekolah ning ngendi ya ke bocah TK, MI apa SD? Hari MI kita aduh ya jenengan berdiskusi kalau SD deket tapi pelajaran agamanya kurang. Iya. MPS besok bisa ngaji. Iya, yang ngalah ini sing penting bocah dadi soleh, Pak. Sing penting bocah soleh-soleha. Aduh setitik orang apa SD ya bagus ya Bu ya. MI juga bagus. Tergantung kesepakatan suami dan istri. Yang penting jangan berdebat di depan anak kayak gitu. Ini ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat di hadapan anak. Tadi ya Bu ya yang sudah saya sampaikan, kita pelajari jangan berdebat di depan anak. Karena apa? Karena akan menimbulkan sifat yang ini ya Bu ya, pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi dan belajarnya juga menurun ya Bu ya. Terus efeknya apalagi anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar seperti itu. Ini ya Bu ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya, ini ada praktek menjadi orang tua yang lebih baik, menyampaikan kepada suami atau anggota keluarga lain apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Nanti Bapak Ibu di rumah menyampaikan sama bapaknya, Pak, tadi saya belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Caranya itu diantaranya itu menghindari konflik antara perkataan dan perbuatan juga harus sama kayak gitu. Terus apa? Membuat lingkungan ini apa tadi? Itu ya Bu ya, itulah. Terus meminta bantuan pasangan untuk ikut mengasuh anak tadi ya, mengasuh anak. Misal ibunya lagi nyuci piring, ya anaknya dimomong bapaknya. Semisal bapaknya lagi kerja, ya ibu nyekel bocah ya Bu ya. Pokoknya ada peran antara suami dan istri, jangan melulu istri semua, nanti anak itu akan apa namanya, sosok ayahnya itu akan berkurang gitu loh. Terus mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman. Padahal kan anak-anak hal-hal sepele kayak ditutur mamanya ya, tutur mamanya, tapi jangan dianggap remeh ya Bu ya. Itu kalau kita menganggap oh mana tong gambarnya tong, iya Allah apik nemen goni, nanti anak itu kan pede ya Bu ya, lah aja bunglura apik be, jangan, nanti dia down ya. Terus membelai rambut anak atau mengusap kepalanya ya, disayang ya, disayang, dibelai, bocah pinter ya Ki, bocah ganteng, soleh ya dong, soleh ya Bu ya. Terus memeluk anak sambil berkata ibu sayang kamu, pernah nggak? Iya Allah, bocah gantengnya ibu ya Bu ya. Masih kecil ya Bu ya. Kalau udah besar ya udah malu ya Bu ya. Mumpung masih kecil ya ibu sayang, nanti dia akan tumbuh percaya dirinya. Kalau dia nggak disayang di keluarga, nanti dia akan mencari kasih sayang di luar. Kayak gitu ya, tadi kan yang bandar narkoba gitu ya, itu ternyata anak kurang kasih sayang di orang tua, dia mencari kasih sayang yang lain, ternyata dia dimanfaatkan. Itu kisah nyata itu ya. Dia kalau dilihat kan nggak kekurangan apa-apa ya, materi ada, duit ada, terus dia jualan narkoba buat apa kayak gitu. Ternyata bandarnya itu selalu menanyakan kabarnya, mengelus pundaknya, hei boy sehat, apa kabar hari ini ya, dia suka kayak gitu. Terus menahan diri ketika ingin mencubit, memukul atau menjewer anak, ditahan ya Bu ya, biar kita itu jangan sampai melakukan kekerasan terhadap anak. Caranya gimana tadi? Melakukan senam wajah gitu ya Bu ya, tarik nafas, keluarkan, dibaca istighfar, terus senyum, tertawa, terus melihat kebahagiaan kita menjadi orang tua gitu ya. Jadi kita bersyukur lagi, karena kayak teman saya itu ya, kalau melihat
teman saya itu ada yang nggak punya anak, dia sampai rela inseminasi buatan dan tabung berpuluh-puluh juta loh. Jadi kita yang dikasih gampang malah menyanyiakan ya Bu ya, jangan kayak gitu. Bersyukur, namanya amanah itu harus dijaga seperti itu. Terus pesannya untuk yang materi ini ya Bu ya, apa yang kita harapkan untuk anak kita sih Bu? Anaknya jadi anak yang soleha, pinter ya Bu ya, bisa si pinter, terus bisa mendoakan kita kalau kita udah meninggal ya Bu ya. Di rumah juga dia menyejukkan pandangan, bisa namanya apa, bisa membantu orang tua gitu ya Bu ya. Terus untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan Bu? Untuk menjadi orang tua yang hebat, nanti dipraktekkan ya di rumah sama bapaknya, Pak. Nanti semisal saya tadi itu kumpulan PKH materinya ini nanti sepakat ya Pak, nanti kita melaksanakan apa yang ada di pertemuan kali ini ya Bu ya Bu. Terus jangan lupa meminta doa ya Bu ya, meminta doa sama Bapak Ibu kita yang mungkin kita punya salah gitu sih ya Bu ya, untuk biar kita itu gampang didik anak gitu ya Bu ya. Kita kan pasti punya ini ya Bu ya, punya masalah atau apa sama orang tua ya Bu, kita diantaranya itu doa orang tua biar kita mendidik anak, minta sama Allah biar digampangkan ya Bu ya. Kita udah mendidik, kita berusaha memperbaiki diri biar nanti anak kita juga baik gitu. Terus tips menjadi orang tua hebat yang lain, mungkin Ibu ada yang ditanya lagi nggak? Nggak ada? Nah, udah jelas ya Bu ya. Saya mohon terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang didapat itu bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya, menjadi amal jariah kita, biar menjadi orang tua yang hebat, mengasuh anak-anak yang hebat, dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi orang tua hebat itu ada ilmunya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.